Halo, perkenalkan. Nama saya Aurelius dari kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Nah, pada kali ini saya memiliki kesempatan untuk membuat sebuah podcast. Podcast saya ini menceritakan tentang tempat wisata atau wisata alam yang sangat terkenal di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, yaitu Gunung Bromo. Jadi, Gunung Bromo adalah sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Lumajang. Mungkin banyak dari kita yang tahu Gunung Bromo itu berada di Malang. Sebenarnya, Gunung Bromo terdapat di 4 wilayah administratif. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Gunung Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hampir setiap hari, Gunung Bromo tidak pernah sepi akan wisatawan. Karena Gunung Bromo itu memiliki banyak spot wisata yang menarik untuk dikunjungi. Nah, Gunung Bromo memiliki berbagai banyak kelebihan yang tidak ada saat kita mengunjungi tempat atau wisata gunung-gunung lain. Kali ini saya akan jelasin kelebihan-kelebihan yang ada di Gunung Bromo. Oke, yang pertama adalah transportasinya memadai. Jadi kenapa saya bilang transportasinya itu memadai? Mungkin karena kalau kita mengunjungi Gunung Bromo, transportasi dalam rute perjalanan kita itu menuju Gunung Bromo, kita tuh dapat menggunakan kereta api, pesawat, transportasi umum, rental mobil. Nah, bahkan untuk mengunjungi area Gunung Bromo tersebut pun kita menggunakan transportasi yaitu jeep. Nah, untuk yang kedua adalah fasilitasnya lengkap. Kenapa saya bilang lengkap? Karena di situ kalian gak perlu takut. Karena di Gunung Bromo itu banyak sekali warung yang dapat kalian kunjungi. Nah, di situ juga banyak toilet umum dan musola. Nah, untuk yang ketiga, objek wisata alam yang sangat beragam. Karena Bromo itu terletak di 4 wilayah administratif yang luas, membuat spot-spot wisata di Gunung Bromo itu tidak ada habisnya dan sangat selalu menarik untuk dikunjungi. Salah satu hal menarik yang wajib dilihat oleh wisatawan adalah pemandangan matahari terbit yang sangat indah atau kita sebut sunrise yang dapat disaksikan dari berbagai spot yang ada di Gunung Bromo. Nah, untuk yang keempat, ada budaya lokal nih. Budaya lokal yang sangat terjaga. Gunung Bromo sendiri, selain menjadi sebuah objek wisata yang terkenal di seluruh Indonesia maupun di dunia, juga terkenal sebagai tempat pemuja agama Hindu. Banyak sekali wisatawan yang sengaja datang ke Bromo untuk dapat menikmati dan melihat keindahan maupun kemeriahan upacara. Upacara ini bernama Yatnya Kasada. Jadi cukup banyak banget kelebihan yang dapat kita temuin di Gunung Bromo ini. Nah, selanjutnya Gunung Bromo ini sebagai salah satu destinasi wisata, Gunung Bromo ini masih perlu diwaspadai karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Suhu di sekitar Bromo berkisar antara 3 sampai 20 derajat Celcius. Sejarahnya Gunung Bromo itu sudah mengalami lebih dari 50 erupsi sejak tahun 1804. Karena aktivitas dari gunung vulkanik inilah
Bromo memiliki atau mempunyai landscape yang unik. Wisatawan pun dihimbau untuk tidak mendekati sampai radius 1 km. Namun, dari jarak aman pun, Bromo seperti tak kehilangan pesona. Memang pesona alam yang sangat indah. Kawah Bromo yang aktif memberikan pemandangan asap yang tak ada habisnya. Pemandangan ini membuat kesan seolah-olah Bromo bukanlah bagian dari bumi. Kawasan sekitar kawah terlihat gersang dan penuh debu vulkanik yang membawa imajinasi tentang kehidupan prasejarah yang pernah ada. Nah, akibat keindahan yang istimewa itu pula, website dari thetravel.com menyebut kompleks vulkanik Gunung Bromo punya pemandangan yang sangat eksotis bagaikan sebagai prasejarah. Bahkan, Gunung Bromo tersendiri itu serasa berada di planet lain. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita mengunjungi Gunung Bromo? Sebelum masuk ke caranya, kita dapat mengunjungi Gunung Bromo dari 4 jalur yang ada, yaitu jalur pertama, arah Pasuruan. Nah, untuk yang jalur kedua, Desa Cemoro Lawang. Untuk jalur ketiga, kita melewati Malang. Dan yang terakhir, keempat, ada arah Lautan Pasir. Oke, dengan cara kita untuk mendapat menikmati pemandangan yang luar biasa itu, kita dapat mengunjungi dengan cara kita masing-masing. Dari 4 jalur atau 4 arah yang saya sudah sebutkan tadi, kita dapat menikmati pemandangan atau berwisata di Gunung Bromo dengan kita dapat pergi dengan cara sendiri, yang artinya kita itu nggak pakai jasa trip ataupun sebaliknya. Kalau seandainya kita misalkan mau menggunakan jasa trip, kita dapat menemukannya di Instagram ataupun di web. Rata-rata jasa trip itu menawarkan harga yang sama dan include yang sama. Nah, untuk ketika kita mau pergi sendiri, kita kan pergi bersama keluarga. Jadi kita mencari informasi dan fasilitas-fasilitas akomodasi tersendiri. Jadi untuk jasa trip itu rata-rata mereka selalu menawarkan include dan akomodasi yang baik dan sesuai dengan budget-budget kita. Nah, di jasa trip itu mereka ada private trip dan open trip. Nah, saran saya kalau kita ke sana itu rame-rame atau dengan teman yang kita kenal atau sebaliknya lah, kita mending menggunakan private trip. Jadi di mana kita bisa menentukan sendiri tempat apa yang bakal kita kunjungi. Tapi pihak jasa trip itu pastinya akan menawarkan spot-spot menarik juga. Nah, jadi ini mungkin saran saya ya. Untuk yang pertama kali atau baru pertama kali ke sana, lebih baik menggunakan jasa trip. Karena keamanannya pasti lebih terjaga dan include-nya itu sangat memuaskan. Dari yang pertama itu kita dijemput di meeting point. Kedua, kita diajak untuk mengunjungi semua spot yang bagus. Dan ketiga, itu untuk dokumentasi. Dan bahkan keempat, kita juga diantarkan lagi pastinya ya ke meeting point tersebut. Jadi sangat rekomen banget apabila kalian baru pertama kali ke sana. Jadi, Gunung Bromo kesimpulannya merupakan tempat wisata yang rekomen banget buat kalian yang pengen ngerasain sensasi yang berbeda, cuaca yang sejuk dan dingin-dingin gitu. Biasanya pada bulan Juli, Agustus, September, cuaca terdingin pada saat di bulan tersebut. Untuk pemandangan sunrise dan banyak lagi. Nah, banyak banget kan hal-hal yang dapat kita lakukan dan kita rasakan saat kita berada atau mengunjungi Gunung Bromo. Untuk itu, Gunung Bromo merupakan salah satu aset wisata terbaik di Indonesia. Jadi, di mana kita
harus saling menjaga dan merawat aset wisata terbaik yang ada di Indonesia. Nah, oke teman-teman, sekian podcast dari saya. Semoga podcast ini dapat menjadi gambaran bagi kalian gimana sih Gunung Bromo itu dan apa aja kelebihan-kelebihannya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.